Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam dunia filsafat, idealisme perlahan-lahan terpinggirkan oleh gelombang materialisme yang merajalela. Sedangkan di ranah bisnis dan ekonomi, semangat kepedulian sosial dan keadilan berubah menjadi nafsu demi keuntungan dan egoisme yang memprihatinkan. Sementara dalam konteks Islam, hakikat ruhaniyah dikekang dan disederhanakan menjadi kaidah-kaidah duniawi yang kaku. Semua ini mengarah pada kejenuhan dalam idealisme, pembatasan dalam hal ruhaniyah, dan stagnasi dalam pemahaman hakikat. Dalam situasi kebuntuan ruhani seperti ini, suatu gerakan yang tersembunyi dalam batin manusia akan tumbuh, siap untuk mengguncang realitas material, menghadapi kekuatan lahiriah. Yang lahir akan berubah menjadi yang batin, dan dunia akan bermetamorfosis menjadi cinta, dan syariat akan naik ke tangga makrifat. Syariat memulai perjalanannya mencari jawaban atas kebuntuan batinnya, kekeringan ruhaninya, dan hikmah hakiki. Inilah awal mula perjalanan ruhani, perjalanan batin seorang salik. Sebagian orang, mereka mencoba melarikan diri dari kepalsuan dunia. Mereka merindukan akar-akar ruhani yang telah hilang dari dirinya. Dalam tarekat, seorang guru spiritual adalah pilar utamanya. Ia berbeda dengan guru syariat yang hanya memandu di dunia nyata. Seorang mursyid tarekat adalah pemandu jiwa yang mampu membimbing jiwa murid-muridnya, membentuknya, dan membawanya menuju yang maha goib, Allah yang maha kuasa. Sebagai guru ruhani, seorang mursyid memungkinkan komunikasi goib langsung dengan muridnya melalui robitoh. Oleh karena itu, ajaran robitoh dalam tarekat menjadi sangat penting untuk memperluas komunikasi goib ini. Robitoh sering disebut sebagai ikatan batin, di mana seorang murid mengikatkan hatinya kepada hati sang guru ruhaninya. Ikatan batin ini diperlukan untuk menerima bimbingan yang bersifat ruhani. Tetapi perbedaan mendasar antara bimbingan dalam syariat dan tarekat semakin jelas. Dasar robitoh dirumuskan seolah-olah di mana penglihatan, pendengaran, interaksi, dialog, dan juga komunikasi lainnya digunakan. Ini dikenal sebagai cara robitoh. Robitoh yang dilakukan secara berulang dan konsisten akan menghasilkan mahabbah. Inilah cinta melalui proses makrifat. Meskipun cinta pada pandangan pertama sering dialami melalui kesan pertama, cinta melalui proses makrifatullah
memerlukan waktu untuk berkembang, sehingga rasa cinta tersebut tumbuh lebih mendalam lagi. Rabithah bukan hanya latihan rohani, tetapi juga persiapan untuk menerima kegaiban sejati. Pertentangan hati bisa saja terjadi. Ada perasaan tarik-menarik antara dunia luar dan tarik-menarik Rabithah. Cinta kepadanya bisa berkurang menjadi cinta kepada dunia. Bahkan cinta kepadanya bisa berpindah kepada dunia. Ini sangat menyedihkan. Dalam tarekat, seorang guru spiritual adalah cinta di dalam hati. Ada Rabithah, ikatan yang kuat di dalam batin sang murid. Namun jika dunia juga hadir di dalam hatinya, ini disebut sebagai skandal, perselingkuhan yang tentunya dapat merusak Rabithahnya. Oleh karena itu, kita perlu berdoa agar dunia tetap di tangan kita dan ia tidak masuk ke dalam hati kita. Allah berfirman, katakanlah, jika bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta daripada berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Surat At-Taubah ayat 24. Dalam hadis juga dikatakan bahwa cinta dunia adalah akar utama segala kesalahan. Artinya semua kesalahan berasal dari cinta dunia. Dalam tarekat, seorang guru spiritual adalah sandaran dunia. Beliau adalah penolong. Inilah cinta kepada guru. Inilah makom tarekat. Mencintai guru karena berharap berkahnya, berharap pertolongannya. Beliau adalah majikan yang baik dan penolong yang hebat. Untuk itu, dunia dalam tarekat berperan sebagai penguat ibadah bagi seorang sufi yang lemah. Nafsu diciptakan untuk hamba-hambaku yang lemah, dan hamba-hambaku yang kuat tidak memiliki nafsu dan tidak melakukan sesuatu karena nafsu. Hadis Qudsi. Saudaraku, sang sejati, kebanyakan orang berharap agar dunianya terpenuhi, bahkan lebih dari cukup, sehingga mereka dapat menjalani ibadah dengan khusyuk tanpa kekhawatiran kekurangan dunia. Apakah ini benar? Ya, ini adalah pandangan umum di dalam makom tarekat, karena tarik-menarik dunia masih terlalu kuat. Namun, para pendamba keimanan sejati, untuk terus menjaga keimanannya, ia akan cenderung mempertahankan kefakirannya. Mereka tahu betul bahwa dunia memiliki potensi untuk membiarkan hawa nafsunya dan keinginannya menjadi lebih liar. Dalam hadis dikatakan bahwa persiapkan kefakiran sebagai pakaianmu. Kefakiran duniawi adalah ujian rohani, ujian batin, yang pada akhirnya nanti akan berganti menjadi kefakiran kepadanya. Dan kefakiran kepadanya akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan duniawi. Disinilah keimanan menjadi sangat berarti. Dan ini adalah makomnya orang makrifat, makomnya para pendamba keimanan, keikhlasan, dan juga kemurnian. Pergerakan ini lebih bersifat batin dan tidak terlihat oleh orang lain. Pergerakannya ada di dalam batin
yaitu di dalam sirah. Dalam hadis dikatakan bahwa belajar satu huruf dan mengulanginya 1000 kali itu lebih baik daripada belajar 1000 huruf yang belum pernah dipelajari. Begitu juga dalam hikmah Syekh Ahmad Abidin. Kata beliau, satu amal ibadah dapat memberikan 1000 pengetahuan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan 1000 pengetahuan tanpa tafakur? Jadi kita perlu mencerna apa yang telah diberikan oleh guru, seperti makanan yang harus dicerna di dalam perut kita. Jika tidak, kita akan merasakan sakit. Seorang guru spiritual memiliki formula zikir dan kita telah menerimanya. Sekarang kita harus mencernanya di dalam batin kita. Itulah tafakur yang berada di makom makrifat. Akhirnya, perjalanan rohani dapat berlangsung instan atau melalui proses-proses tertentu. Yang instan hanya diberikan kepada individu yang sangat istimewa. Sementara kebanyakan dari kita pastinya melalui proses yang melibatkan tangga makrifat. Dari mengenal diri sendiri di makom syariat dan juga tarekat, sampai mengenalnya di makom hakikat dan makrifat. Barang siapa yang mengenal dirinya dan meninggalkannya, pasti mengenal Tuhannya dan mengikutinya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.